hasil penggerebekan, Densus 88 menangkap 10 orang terduga teroris bersama barang buktinya. Kamis pagi tadi, Densus 88 menangkap 3 orang terduga teroris yang tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Saat ini perekrutan anggota teroris menyasar kaum milenial. Dari hasil identifikasi, baik pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan serangan di Mabes Polri dilakukan oleh generasi milenial. Selalu berpikiran terbuka tanpa memandang suku, agama, dan ras. Sebagai milenial, kita harus berpunya pemikiran terbuka. Bagaimana caranya? Kita harus sadar Indonesia adalah negara yang beraneka ragam sejak dulu, dan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang kita miliki. Dengan demikian, kita bisa menjaga sikap saling toleransi antar satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di Indonesia ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Dengan tak menjaga nilai-nilai ini, kita bisa mencegah terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Ketika narasi terorisme dan radikalisme banyak di ruang tertutup, seperti di ruang-ruang pembelajaran, diskusi antar kelompok, teman, rekan kerja, bahkan keluarga, atau bisa melalui media sosial. Ketika jaringan informasi bisa cepat menyebar luas, kita perlu berpikir kritis dan juga menyaring informasi yang kita dapat. Kita perlu mengetahui ranah mana saja yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kita perlu menyaring informasi itu, apakah perlu disebar ataupun tidak. Karena bisa jadi informasi itu digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sikap selalu mau belajar dan memperluas wawasan harus diterapkan. Karena semakin kita tahu banyak hal, kita akan semakin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta batasan-batasannya. Wawasan mengenai kebangsaan dan kenegaraan harus kita miliki, agar sikap dan perilaku kita tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kita akan mengetahui sejauh apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang sesuai peraturan, serta kita bisa berkontribusi dengan cara-cara positif dan netral untuk kepentingan masyarakat secara luas di Indonesia. Salah satu upaya mencegah paham radikalisme adalah dengan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Sedangkan cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Dengan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, kita akan berusaha menjauhi paham radikalisme karena kita sadar bahwa paham radikalisme dapat memecah belah Indonesia. Mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air tentunya tidak luput dari peranan teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif bagi kehidupan kita, contohnya dalam hal komunikasi, sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Memberikan kemudahan juga dalam melakukan pekerjaan, dan pencarian informasi pun menjadi lebih mudah dan cepat, dan dampak-dampak positif lainnya. Namun, di balik dampak-dampak positif tersebut, perkembangan teknologi pun dapat memberikan dampak negatif bagi kita. Contohnya, informasi-informasi yang tersebar luas, yang dapat dibaca oleh semua kalangan usia, tanpa ada pembatasan umur. Begitu juga penyalahan teknologi yang dapat digunakan oleh orang lain untuk merugikan orang lain juga, contohnya seperti hacker ataupun cracker, serta penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat berkembang pesat dan tidak terarah, contohnya juga hoax. Sebagai masyarakat yang terdampak dalam kemajuan teknologi, sudah seharusnya kita memilah teknologi yang memberikan manfaat yang baik bagi kita sendiri maupun orang lain.
Kemajuan teknologi dapat membantu kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jika dapat dipergunakan dengan baik. Jangan memprovokasi, Saling merangkul, Stop terorisme, Jauhi radikalisme.